Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Terima kasih kembali lagi bersama kami di program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Pemirsa, untuk diketahui bahwa Indonesia saat ini sedang darurat bencana di beberapa daerah di Kalimantan orang menyebut dan juga di Sumatera. Kabut asap mungkin sedang parah-parahnya di beberapa daerah tersebut. Tapi apakah hal serupa juga terjadi di Kabupaten Tabalong, dan apakah juga separah atau ternyata biasa-biasa saja terjadi di Kabupaten Tabalong? Untuk itu kita ingin berbincang langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan satuan petugas atau satgas dari penanganan Karhutla yang ada di Kabupaten Tabalong. Yang pertama narasumbernya yang tepat berada di samping saya, Dandim 1008 Tanjung, Letkol Armet Edi Susanto, Esos MM. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mas. Oke, saya manggilnya Pak Dandim aja ya Pak ya. Oke, kemudian ada juga mewakili dari Polres Tabalong, KBU Satreskrim Polres Tabalong, Ibtu Janaloka. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terakhir ada dari perwakilan BPBD Tabalong, Bapak Haji Abdul Aziz. Beliau merupakan staf dari Sekretariat BPBD Tabalong. Oke, baik, kita akan membahas seperti apa sebenarnya Karhutla yang terjadi. Dan tentunya karena ini adalah TV Tabalong, TV kebanggaan warga Sarbakawa, dan kita akan membahas seputar di Tabalong saja, tidak membicarakan yang ada di daerah-daerah lain. Oke, mungkin yang paling dekat dengan saya saat ini ada Pak Dandim ya. Oke, baik Pak Dandim, saya ingin bertanya langsung kepada Bapak, saat ini seperti apa Pak kondisi terkini dari Karhutla sendiri? Apakah di Tabalong itu sebenarnya juga ada kejadian-kejadian seputar Karhutla yang terjadi Pak? Oke. Terima kasih Mas Rizky. Jadi perlu kami sampaikan sebelumnya ulasan sebentar bahwa prediksi dari BMKG menyebutkan bahwa musim kemarau kita saat ini itu lebih kering, kemudian lebih panjang, dan musim kemarau saat ini juga terasa lebih terik panasnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018. Nah, salah satu faktor penyebabnya sebetulnya adalah akibat dari fenomena El Nino. Nah, dampak daripada fenomena El Nino ini berdampak kepada beberapa daerah di wilayah Indonesia, yaitu dengan musim kemarau yang panjang dan kemudian turunnya curah hujan. Jadi sebetulnya dari BMKG pun juga sudah memprediksi bagaimana tahun 2019 ini. Nah, kemudian BMKG dari kondisi alam tersebut juga sudah menentukan daerah-daerah Indonesia ini masuk dalam kategori apa saja. Nah, kategorinya dari BMKG itu kan ada 3, yaitu awas, kemudian siaga, dan waspada. Nah, kemudian dihadapkan dengan analisa tersebut bagaimana dengan kondisi Kalimantan Selatan, terutama di wilayah kita Kabupaten Tabalong. Nah, di Kabupaten Tabalong dihadapkan dengan kondisi alam tersebut, kita yaitu tepatnya pada tanggal 23 Juli yang lalu bersama pemerintah daerah, kemudian BPBD, kemudian TNI, Polri, dan unit-unit lainnya kita melaksanakan rapat koordinasi untuk menentukan status Kabupaten Tabalong itu bagaimana. Nah, pada saat itu Pak Bupati sudah mengeluarkan SK, yaitu status Kabupaten Tabalong adalah siaga. Nah, dari hal tersebut kami, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, kita segera bergerak cepat, yaitu dengan mendirikan posko terpadu. Nah, posko terpadu ini didirikan yaitu di Tabalong Expo Center. Posko terpadu ini didirikan dan aktif itu semenjak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September sekarang ini. Hanya dengan melihat situasi dan kondisi dinamika yang berkembang saat ini, akhirnya posko terpadu ini kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 Oktober ini akan datang. Nah, dengan kondisi tersebut akhirnya kita
memetakan bagaimana potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tabalong ini. Pak, seperti apa Pak potensi? Nah, kebakaran potensinya hutan dan itu lahan? kita memetakannya dari 131 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Tabalong, kita memetakan sekitar 63 desa yang berpotensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi harapannya dengan daftar yang sudah ada di BPBD itu, aparat desa dan aparat terkait bisa melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan maupun pengendaliannya, dan lanjut lagi nanti juga bisa jadi dengan rehabilitasi setelah kebakaran itu sendiri. Jadi kita melaksanakan sosialisasi tentang daftar-daftar ini juga dari tingkat RT, desa, dan kecamatan. Jadi itu yang potensi kebakaran hutan lahan yang berada di Kabupaten Tabalong. Demikian Mas Rizky. Oke, baik. Dalam rangka untuk mengantisipasi sekaligus menanggulangi, ada berapa tadi Pak yang disediakan di posko Pak, personilnya mungkin atau mungkin unitnya gitu Pak, khusus TNI? Untuk di kita sendiri bertugas dalam Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan juga tidak berdiri sendiri. Kita juga bersatu padu dengan BPBD, kemudian dengan Polri maupun unit-unit penanggulangan bencana swadaya yang lainnya. Nah, kita membentuk ada 10 posko. 10 posko. 10 posko yang tersebar di seluruh Kabupaten Tabalong, kecuali Kecamatan Upo, Muara Harus, dan Murung Pudak itu tidak ada karena bisa di-cover dengan kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan tersebut. Nah, posko-posko ini didirikan itu tempatnya itu langsung berada di masyarakat. Langsung berada di masyarakat agar apa? Kita bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar situ. Kemudian kita juga menyiapkan satgas personel yang setiap saat juga siap digerakkan, yaitu sekitar 100 personel yang terdiri dari anggota Kodim maupun dari Kompia 621 yang setiap saat siap digerakkan. Oke, jadi seperti itu Mas. Ya baik, terima kasih Pak Dhani. Saya ingin lanjut lagi bertanya ke Pak Ibtu Janaloka ya, mewakili dari Polres Tabalong. Bagaimana Pak potensi dari Karhutla sendiri Pak di Tabalong Pak? Dari hasil mungkin pengamatan dari kepolisian. Oke, baik Pak Rizky. Pada kesempatan ini, boleh katakan di musim kemarau ini potensi akan terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia dan atau alam. Ini boleh saya katakan sangatlah tinggi. Untuk itu masalah Karhutla ini Polres Tabalong telah membentuk tim penanggulangan Karhutla. Kemudian yang mana di dalamnya ada beberapa satgas-satgas. Demikian. Kemudian satgas-satgas ini yang antara lain ada satgas pembinaan dan penyuluhan. Kemudian ada satgas mencari dan temukan titik api untuk dipadamkan. Kemudian ada satgas penegakan hukum. Kemudian juga dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa Polda Kalsel telah membuka aplikasi yang diberi nama Bekantan. Bekantan, apa itu? Bekantan ini yang dimaksudkan berantas kebakaran hutan dan lahan. Berantas kebakaran hutan dan lahan. Yang mana aplikasi tersebut terintegrasi dengan satelit 8. Dengan satelit 8 yang mengupdate adanya titik hotspot atau titik panas. Titik panas serta terintegrasi dengan anggota Polri terdekat apabila ada titik panas yang diketahui untuk segera ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjuti ini sudah barang tentu berkoordinasi dengan tim penanggulangan kebakaran dan hutan yang ada di mana mereka berada. Serasa seperti itu aplikasi Bekantannya digunakan untuk kepolisian saja atau bisa diakses untuk umum juga Pak? Gini, aplikasi Bekantan ini selain untuk anggota Polri juga dapat diakses untuk orang umum. Maksudnya begini, apabila di lingkungan di mana mereka berada, mereka cuma bisa menekan tombol itu, kemudian akan langsung tergerasi kepada anggota Polri di dekat lingkungan sana, seperti itu. Tapi di sini harapan kami, hendaknya masyarakat kalau mengakses aplikasi ini jangan dipakai main-main seperti itu, main-main. Jadinya situasinya manakala terjadi kebakaran memang itu baru bisa dipakai seperti itu. Oke, baik ya, terima kasih. Saya lanjut lagi ke Pak Abdul Aziz ya. Oke Pak, gimana Pak dari BPBD sendiri Pak saat ini untuk kasus kebakaran hutan dan lahan Pak, yang apakah ada
memang ada terjadi di Tabalong? Rizky, terima kasih. Potensi Karhutla Kabupaten Tabalong sampai saat ini kita masih tetap siaga darurat asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Karena dari BPBD sendiri itu masih mengikuti daripada BPBD provinsi bahwa siap siaga itu sampai pada musim kemarau di akhir Oktober ataupun juga sampai di awal November. Dan mungkin saat itu prediksi mungkin awal musim hujan. Jadi kita tetap siaga dan mungkin kita ketahui bersama masyarakat sendiri bisa merasakan dari bulan Juli, Agustus, September sampai saat ini hampir setiap hari itu kebakaran hutan itu selalu ada. Yang lebih banyak itu memang kebakaran lahannya. Jadi kebakaran lahan dan hutan mungkin lebih sedikit. Dan kita juga sudah dimonitor dari tingkat provinsi, dari seluruh posko-posko yang ada di kecamatan, seperti kata Pak Dandim tadi itu sudah didatangin. Dan alhamdulillah koordinasi kegiatan Karhutla untuk sementara ini Kabupaten Tabalong yang terbaik untuk di Kalimantan Selatan. Jadi kami merasa bersyukur juga kerjasama dengan aparat TNI, dengan anggota Polri, dan juga OPBS, Unit Penanggulangan Bencana Swadaya, untuk penanganan Karhutla berjalan baik. Demikian. Oke, baik Pak. Saya ada pertanyaan Pak, kalau kebakaran hutan dan lahan di Tabalong ya khususnya, itu memang karena biasanya faktor alam kah? Atau memang karena faktor manusia gitu Pak? Ya, kalau pertanyaan faktor alam atau faktor manusia mungkin lebih banyak faktor manusianya. Faktor manusia. Nah itu biasanya faktor seperti manusia. apa itu Pak? Maksudnya faktor manusia itu yang seperti apa? Faktor manusia itu pertama yang jelas di musim kemarau itu secara turun-temurun masyarakat kita itu mereka menggunakan pola bercocok tanam, nanam padi di daerah pegunungan, kemudian membuka lahan. Kemudian di saat kemarau itu juga mereka membakar, membersihkan, menggantikan rumput-rumput yang lama dengan rumput yang baru untuk dikonsumsi untuk pakan ternak, misalnya kambing, sapi dan sebagainya. Kemudian juga ladang berpindah masyarakat yang masih ada di pelosok-pelosok daerah yang sulit terjangkau dari kita, mereka juga menggunakan lahan itu. Jadi di musim kemarau itu adalah saat musim bercocok tanam atau menanam padi di daerah pegunungan atau di daerah hutan-hutan. Artinya kalau musim air mungkin di Baru gitu ya. Kalau musim kemarau itu di daerah atas, di daerah gunung. Jadi mereka membuka lahan atau land clearing, membersihkan lahan itu dengan membakar. Itu cara yang paling murah. Itu dari masyarakat, sedangkan untuk korporasi sendiri, perusahaan mungkin kita bisa saja mendengar. Artinya di daerah PT Atta itu beberapa kali kejadian lahan yang dekat dengan PT Atta di Kasial itu terbakar berulang-ulang kali. Kita nggak mikir kan, kalau terbakar dengan sendirinya nggak mungkin. Berarti ada yang membakar. Itu satu kasus. Kemudian ada kasus yang kedua di daerah Kecamatan Tanta, Pulau Kuu, utamanya. Itu beberapa kali masyarakat juga mencurigai bahwa ada memang oknum yang sengaja membakar. Kalau dia itu keluar dari hutan mesti terjadi kebakaran. Itu penemuan masyarakat. Jadi sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polsek Tanta dan aparat yang lain kejadian yang ada di tempat-tempat kita. Jadi pada intinya itu adalah membuka lahan baru di musim kemarau. Secara turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Belum terpola bagaimana cara membuka lahan yang baik atau bijak, tidak menimbulkan asap dan sebagainya, itu masih belum nyambung dengan masyarakat kita. Oke, baik. Saya ditahan dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya ke Pak Ibtu Jana Lokal lagi. Gimana Pak? Apakah memang tadi memang ada beberapa juga mungkin kasus-kasus yang memang disebabkan oleh faktor manusianya sendiri Pak? Begini, dalam hal ini dari beberapa kebakaran yang telah terjadi, setelah kita selusuri ke lapangan dan lain sebagainya, memang apa yang disampaikan oleh dari Bapak BPBD memang itu kebanyakan dari faktor manusia. Faktor manusia, kemudian diawali dengan mereka membuka lahan, tapi memang dijaga, tapi karena lelainya itulah bisa merambat. Dan apapun alasannya,
memang membuka dengan membakar itu memang tidak dibenarkan seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah ini Pak, mungkin untuk lebih menekankan lagi sebelum kita jeda iklan, saya mendengar sebelum tadi bahwa memang ada aturan ya dari pusat ya, mungkin yang dari Pak, mungkin Pak Ibtu bisa menyampaikan, Pak, mungkin ada aturan dari pusat bahwa memang betul-betul dilarang untuk membakar lahan tadi dalam hal apapun gitu alasannya gitu Pak ya. Iya. Oke, Pak. Ini memang aturan, dan aturan ini sebenarnya sudah tersirat dan tertuang dalam perundang-undangan seperti itu, bahwa apapun alasannya melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar itu tidak dibenarkan. Kemudian ada beberapa instrumen hukum di sini yang mengatur tentang itu. Di antaranya boleh saya katakan di sini ada diatur dalam KUH pidana, itu pasal 187 dan 188, yang mana ancaman hukumnya di sini antara 1 sampai dengan seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ini tergantung daripada apa yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Dan juga di sini ada diatur oleh di Undang-Undang Kehutanan di sini, kehutanan, bahwa membuka lahan itu, undang kehutanan yang ancaman hukumnya antara 5 sampai 15 tahun, itu disebutkan dalam undang-undang ini selain dikenakan kepada orang per orang, itu juga dapat dikenakan pada korporasi. Kemudian ada lagi atur yang mengatur masalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di sini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan hidup, yang mana ancaman hukumnya antara 3 sampai 10 tahun. Kemudian lebih lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perkebunan dan ancaman hukumnya sampai dengan 10 tahun. Artinya di sini itulah yang kami jadikan dasar hukum apabila ada ditemukan peristiwa kebakaran dan ada pelakunya. Untuk saat ini mau tak mau kita katakan kami tindak secara tegas dengan instrumen hukum yang ada itu tadi. Ya, oke, baik. Pemirsa, itu tadi mungkin di segmen pertama ini kita ingin lebih mengenal dulu ya seperti apa sebenarnya potensi dari kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tabalong, dan sebenarnya apa sih secara garis besar itu penyebabnya gitu ya. Dan kita sudah bisa mungkin sedikit mengambil garis tengah kayak gitu ya, atau benang merah seperti itu. Dan kita akan melihat setelah ini, karena tadi sudah disampaikan juga sama Pak Ajis ya, bahwa Tabalong ini terbaik ternyata dalam hal penanganan karhutla. Jadi kita akan lihat di segmen selanjutnya, di segmen kedua, seperti apa penanganan dilakukan oleh bapak-bapak yang hadir di acara pada malam hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita terkait seperti apa tindak lanjut dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita yang ada di sini beserta para petugas atau Satgas Karhutla sendiri, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa Ketua atau MUI Pusat itu menyampaikan suatu fatwa seperti itu, bahwa membakar hutan dan lahan itu dinyatakan haram oleh MUI Pusat. Jadi kemudian ada penyampaian dari Ketua MUI Tabalong terkait dengan hal ini, dan bisa dilihat oleh pemirsa sendiri di video yang akan kita putar. Ini dia videonya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan pembakaran hutan dan lahan itu tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Sebelum melangkah ke substansi pertanyaan, apa Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pembakaran lahan, terlebih dahulu kami jelaskan alasan pertimbangan dikeluarkannya fatwa ini. Bahwa hutan dan lahan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Bahwa upaya pemanfaatan hutan dan lahan di tengah masyarakat seringkali dilakukan
dengan cara membakar, sehingga dengan demikian menimbulkan kerusakan dan kerugian. Bahwa salah satu kerugian dan kerusakan akibat pembakaran itu adalah bencana asap, terutama di lahan gambut yang menyebabkan terganggunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan juga mempengaruhi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya untuk dijadikan pedoman. Hal ini didasarkan kepada beberapa nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 60 disebutkan, Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya, maksudnya kepada Allah, dengan rasa takut kalau tidak diterima, dan dengan harapan agar dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Di samping itu juga didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Man ahya aradan mayyitatan falahu biha ajrun wa ma akalatil awafi falahu biha ajrun. Rawahun Nasari. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang menghidupkan lahan yang tidur, maka ia mendapat pahala. Dan apa saja daripadanya yang dimakan hewan liar, maka ia mendapat pahala. Di samping didasarkan kepada Al-Quran, nas Al-Quran, dan juga hadis Rasulullah, juga berpatukan kepada kaidah fikih. Di antaranya adalah Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Atas landasan nas dan logika di atas, maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut. Pertama,
melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram. Yang kedua, memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, hukumnya haram. Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. Yang keempat, mengendalikan atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam ketentuan umum, hukumnya wajib. 5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat, dengan ketentuan. Pertama, memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatannya. B. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Ditujukan untuk kemaslahatan. Kemudian D. Menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan. Artinya yang D. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan. Apabila syarat ini dipenuhi, maka pemanfaatan hutan dan lahan dibenarkan atau dibolehkan. Yang keenam adalah pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang kami sebutkan di atas, maka hukumnya adalah haram. Ya, pemirsa, itulah tadi penyampaian dari Majelis Ulama Indonesia, dan sudah jelas mungkin ya pemirsa mendengarkan sendiri dan juga menyaksikan bahwa MUI memfatwakan haram untuk membakar hutan dan lahan karena itu termasuk tindakan pengerusakan terhadap alam itu sendiri. Dan saya juga mengingatkan bahwa di segmen pertama tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ibtu Janaloka dari kepolisian bahwa ada tindak pidana, ada hukuman terhadap pelaku pembakaran hutan apapun alasannya seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tentunya yang paling dekat dengan saya lagi ya, Pak Dandim. Baik Pak Dandim, ini tadi penyampaiannya tadi mungkin berdasarkan fatwa dari pusat Pak, MUI pusat. Jadi memang kalau kita melihat di berita-berita nasional Pak ya, di pusat orang taunya Kalimantan, Sumatera gitu secara keseluruhan gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya tidak sedemikian begitu semua merata gitu, tidak. Nah, saya mungkin ingin melihat dulu atau mungkin ingin mendengar apakah mungkin setelah mungkin dari pusat atau mungkin dari berita-berita nasional itu menyampaikan sedemikian parahnya di Kalimantan dan juga di Sumatera seperti itu. Lalu ada arahan khusus kah Pak dari pusat Pak? Mungkin ada tindakan khusus yang diarahkan atau yang ditugaskan kepada dari pihak TNI sendiri Pak? Terima kasih Mas Rizky. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa daerah kita Kalimantan Selatan dan khususnya wilayah kita Kabupaten Tabalong ini kebakaran hutan dan lahan relatif kita minimal dibandingkan dengan wilayah yang lain. Dan tentunya ini bisa kita capai itu juga karena arahan petunjuk dari pimpinan atas, terutama penekanan dari Bapak Presiden agar kita seluruh komponen masyarakat, TNI, Polri, BPBD, unit-unit yang lain segera bertindak secara aktif untuk melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan upaya-upaya yang kami lakukan, terutama kita juga bekerja sama dengan komponen yang lain, dalam hal ini dukungan dari pemerintah daerah yaitu Bapak Bupati, kemudian kami sebagai Komandan Kodim, Bapak Kapolres, kemudian Kepala BPBD Kabupaten Tabalong, kita segera merumuskan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah kami ini juga sebetulnya berpedoman kepada langkah-langkah atau pedoman yang telah digariskan. Yang jelas kegiatan kita di lapangan upayanya yang pertama adalah kita mengaktifkan patroli. Patroli ini terdiri atas satuan tugas gabungan.
Satuan tugas gabungan ini yang sudah berada di pos-pos terdepan di wilayah Kabupaten Tabalong ini melaksanakan patroli. Patroli yang dilaksanakan tidak hanya kita penanggulangannya, tetapi kita bergerak dari awal adalah pencegahannya, agar masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan, baik hutan, lahan, ataupun yang lain yang berpotensi kebakaran. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, kemudian swasta, dan unit-unit yang lain untuk selalu bersatu padu, mengantisipasi dengan apa? Menyiapkan kesiapsiagaan kita di dalam operasional kesiapan penanggulangan bencana ini. Kemudian yang ketiga, yaitu kita perbaiki tata kelola tanah, baik itu lahan masyarakat maupun konsesi swasta. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perkuat deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan wilayah atau daerah yang sudah kita tentukan atau yang belum kita tentukan berpotensi tidak dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Kemudian yang terakhir yaitu dari pihak kepolisian adalah penegakan hukum dengan tegas dan tanpa kompromi terhadap oknum yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Karena sudah disampaikan bahwa seperti tadi oleh BPBD maupun dari kepolisian, Polres, dan juga dari Kepala BNPB bahwa sebanyak 99% kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena ulah manusia, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Nah itu jadi kita mengantisipasi itu, Mas. Nah, Oke, itu, Mas. baik. Wah, ini luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh pihak TNI dalam hal ini. Kemudian juga tadi sempat disinggung sedikit sama Pak bahwa dari pihak kepolisian ada tindakan hukum. Sejauh ini seperti apa Pak tindakan hukum yang dilakukan Pak untuk masyarakat yang mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip bandel ini Pak ya? Seperti apa Pak saat ini Pak penanganan hukumnya Pak? Terima kasih Pak Rizky dalam hal ini. Seperti yang telah kami jelaskan terdahulu, memang jauh-jauh sebelum memasuki musim kemarau ini, bahwa membuka lahan dengan cara membakar itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, itu dilarang dan melanggar hukum. Kemudian sekarang ini kami yakinkan apabila terjadi atau ditemukan pelaku yang membakar hutan dan atau lahan, kami dari Satgas Penegakan Hukum Polres Tabalong akan menindak secara tegas. Langsung Pak ya? Ya, akan tidak menindak ada secara lagi tegas. berarti seperti himbauan-himbauan sudah tidak berlaku lagi ya? Tidak berlaku lagi, ini ya? sudah langsung kami tindak secara tegas. Namun tegas dalam hal ini itu seperti apa yang saya jelaskan tadi, ini berdasarkan dengan koridor hukum peraturan perundang-undang yang berlaku, seperti itu. Ya. Kalau dari BPBD gimana Pak untuk penanganannya Pak? Seperti ini alat-alatnya sudah seperti apa kemarin yang diterjunkan Pak? Mas Rizky, kalau peralatan untuk penanganan karhutla kita masih kurang, kita akui masih kurang. Yang jelas itu peralatan seperti jet shooter atau pemadam punggung yang kita bawa itu saat ini baru 10 unit kita punya. Kemudian dari Polres juga ada memiliki, mungkin dari Kodim juga. Jadi masing-masing instansi itu diharapkan memiliki. Dan untuk OPBS sendiri itu mereka belum memiliki. Jadi kita sangat terbatas untuk jet shooter dan perencanaan untuk ke depan mungkin jet shooter itu akan kami tambah. Mudah-mudahan bisa dapat bantuan dari perusahaan atau dari pihak mana yang bisa membantu untuk pengadaan itu. Dan juga gepiok. Itu mungkin banyak untuk pemukul api dari masyarakat juga banyak yang sudah membuat sendiri peralatan sederhana untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang sulit terjangkau oleh mobil-mobil pemadam kebakaran. Oke. Jadi Tapi saat kita- ini memang alat-alat tersebut cukup Pak ya dan juga memang dari pihak BPBD langsung cepat ya tanggap ya kalau ada kebakaran hutan lahan yang terbakar langsung cepat ya Pak ya. Betul. Jadi kita daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan itu memang sudah terpetakan oleh kami. Kemudian area-area hutan yang produksi, hutan yang lindung yang besar-besar pohonnya itu kami bisa memetakan. Kemudian daerah lahan
yang gambut. Seperti kami perbandingkan, mungkin kalau daerah utara itu hutan-hutan yang produksi atau hutan-hutan yang pohon-pohonnya sangat besar dan rimbun. Tetapi di daerah selatan itu pohon hutannya biasa saja, artinya pohon-pohon karet biasa, pohon-pohon besar itu kurang, tetapi lahan gambutnya banyak. Kemudian di daerah tengah itu juga sama seperti di daerah selatan. Jadi sudah kita prediksi, itu dari segi keberadaan wilayah dari 3 bagian zona untuk wilayah rawan kebakaran hutan lahan oleh kami. Oke, baik, wah ini luar biasa sekali. Ini saya sangat mengapresiasi juga ya, khususnya di BPBD ini karena sudah memetakan terlebih dahulu. Jadi ketika ada apa-apa dengan alat yang terbatas tadi tetap bisa luar biasa sekali. Bahkan dapat bisa dibilang ya Tabalong nih yang paling minim mungkin yang terbaik ya dalam hal penanganan karhutla di Tabalong. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Setelah jeda berikut kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Nah, saya ingin bertanya kali ini dengan yang paling jauh dengan saya, Pak Abdul Aziz terlebih dahulu. Pak, dalam beberapa hari terakhir nih, 2 hari terakhir ya, kemarin ya kalau nggak salah sudah hujan, udah turun ya di waktu yang sore sampai petang gitu kan. Tapi tetap ya, apa sampai mana Pak batasan, sampai bulan Oktober tadi ya, atau November ya tadi, Oktober ya, diberikan apa waktu untuk tetap siaga seperti tadi Pak? Gimana Pak penyampaiannya? Oh, sampai 30 Oktober. Oke. Nah, kalau dari BPBD sendiri seperti apa Pak untuk dalam hal mungkin mengantisipasi kembali supaya tetap kita bisa tetap waspada seperti itu Pak kalau dari BPBD Pak? Ya, Om Rizky, jadi perlu kita ketahui mungkin beberapa hari yang lalu terjadi turun hujan dan itu pun lokal. Artinya hanya beberapa tempat, dan kita juga perlu mengetahui bahwa pemerintah pusat dalam ini dari BNPB itu mereka membuat hujan buatan juga, berusaha untuk mengurangi daripada efek kemarau terhadap tumbuhan yang ada di wilayah Indonesia. Termasuk kita daerah khususnya Kalimantan, itu yang paling berat risikonya tinggi banget itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan. Jadi kita memang seperti kata Pak Dandi memang yang paling rendah untuk tingkat kebakaran hutannya, risikonya artinya masifnya itu lebih rendah dibandingkan dengan daerah tetangga kita. Nah kemudian melalui helikopter TNI Angkatan Udara kita menghambur garam NaCl, membuat persemaian di atas awan. Artinya biar garamnya itu mencair menjadi air, kemudian menjadi awan hitam dan akhirnya turun hujan. Artinya kita membuat hujan buatan seperti itu. Dan cukup besar biayanya Om Rizky. Itu satu usaha untuk membuat hujan buatan. Dan mungkin itu juga adalah efek daripada di Kalimantan Tengah disemaikan itu, sehingga kita pun juga kena hujan buatan seperti itu. Dan kita bisa melihat sendiri sebenarnya siklus hujan itu kan dari air yang ada di darat itu naik ke atas menjadi awan, gumpalan menjadi awan hitam, gumpalan butiran air di atas, dan dia akan kembali lagi ke bawah ke bumi seperti itu. Nah saat ini kita melihat sungai sendiri kering, dan bahkan kita khususnya itu tidak ada laut. Artinya air permukaan yang ada di darat kita tuh hanya sungai-sungai belaka, dan rata-rata sungai kita pada kering saat ini. Air yang mana yang dihisap? Nah jadi itulah. Jadi kita boleh mengatakan bahwa saat ini memang belum kita mengatakan itu musim hujan, dan prediksi untuk musim hujan itu kita bukan kewenangan kita, tetapi itu adalah kewenangan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika yang ada di Jakarta. Artinya kita ini masuk pada zona musim. Artinya zona musim itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Zona musim itu membandingkan antara jarak antara secara klimatologi antara musim kemarau dengan musim hujan itu rata-rata setiap tahunnya itu tetap. Misalnya 6 bulan dari musim hujan ke kemarau 6 bulan atau rutin tetap seperti itu, tidak bergerak. Nah ada juga yang lepas, artinya nggak nentu, ada yang 5 bulan, ada 4 bulan antara kemarau dengan musim hujannya. Nah kita masuk pada jomnya, artinya bukan non jom, artinya kita pada jom 258 pada BMKG pusat itu, bahwa Tabalong itu diprediksi mungkin awal musim hujannya itu pada akhir Oktober, di dasarian yang ketiga, dan mungkin pada dasarian yang kedua atau paling lambat itu di November, minggu pertama dan minggu kedua itu kita awal musim hujannya. Dan
sifat hujannya itu adalah normal. Karena sifat-sifat hujan itu macam-macam, ada yang normal, ada yang tidak normal, dan ada yang di bawah normal. Jadi semua daerah di Indonesia kemungkinan musim hujannya itu beda. Misalnya kita bisa membandingkan di Sumatera banjir hujannya duluan, kita masih belum. Artinya, nah seperti itu. Jadi semua wilayah di Indonesia itu terbagi beberapa zona musim. Jadi ada yang menggunakan zona musim normal dan ada yang juga masuk di dalam kelas non-zone. Artinya antara perbandingan jarak musim kemarau dengan musim hujan itu berbeda-beda. Seperti itu, Om Rizky. Oke, baik Pak. Nih, jadi kan secara kesimpulan juga tadi saya sempat mendengar Bapak tadi bahwa kita ini sebenarnya masih berada di zona musim kemarau, Pak ya. Jadi kita mestinya harus tetap berhati-hati, tetap sampai tadi bulan mungkin Oktober ya ke depan kita masih harus tetap berhati-hati. Apalagi tadi Bapak menyampaikan bahwa air Sungai Tabalong sendiri dalam kondisi yang udah lumayan sedikit ya, atau debitnya sedikit atau hampir kering kayak gitu. Bapak juga sempat menyampaikan ada pemetaan tadi Pak, pemetaan daerah-daerah tadi untuk mengantisipasi. Mungkin bisa Pak disampaikan ke masyarakat ini daerah mana sih yang mungkin bisa dikatakan kita harus berhati-hati banget gitu Pak. Sehingga masyarakat yang berada di daerah situ ya bisa mengantisipasi terlebih dahulu kan jauh-jauh sebelum misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Mungkin bisa Pak disampaikan? Ya. Terima kasih Om Rizky. Jadi kembali kami mengingatkan bahwa kami punya dokumen, artinya dokumen kajian risiko bencana. Di situ sudah memetakan peta kejadian bencana di masing-masing daerah, tiap-tiap kecamatan, khususnya Tabalong, 12 kecamatan, dan juga sampai ke tingkat desanya, itu kita sudah memetakan, baik kejadian banjir, kemudian tanah longsor, dan juga kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan. Nah dari situ kami dari dokumen kajian risiko bencana yang sudah kami olah, tetapi saat ini mungkin kami belum mempublikasikan karena belum kami ajukan ke tingkat pusat bahwa itu sudah bisa dipergunakan secara sah dan legal untuk sebuah dokumen di dalam pengaturan kebencanaan. Daerah-daerah yang utamanya kebakaran hutan seperti yang saya katakan itu daerah utara, zona atas, dan zona tengah itu sedang, kemudian zona bawah itu adalah lahan gambutnya atau daerah selatan. Itu adalah lahan gambutnya. Artinya antara hutan yang lebat, hutan yang banyak, area hutan yang banyak itu adalah daerah utara. Itu kebakaran hutan dan lahannya itu lebih besar. Akan tetapi itu prediksi secara kajian ilmiah. Namun kenyataannya saat ini hampir berimbang dan bahkan mungkin lebih besar di wilayah selatan untuk kebakaran lahannya. Bukan hutannya, lahan karena budaya-budaya masyarakat kita seperti itu. Artinya lahan tidur kita manfaatkan atau lahan yang tidak punya tuan, artinya tuan tanahnya kita nggak tahu entah kemana berada, mereka manfaatkan seperti itu. Jadi pemetaan itu sudah kami laksanakan, tetapi itu pun masif yang terjadi di masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan itu sendiri, kami masih belum bisa memastikan jelas. Artinya kita tetap punya risiko baik yang sudah dipetakan ataupun yang belum dipetakan itu kami sudah bisa membaca. Artinya prediksi masyarakat, budaya masyarakat itu yang perlu kita perbaiki. Seperti kata Pak Dandim mungkin tata kelola tanah yang bijak dan punya manajemen yang mantap, yang bagus itu seperti apa. Artinya dengan tidak membakar, seperti apa kita mengolah tanah itu. Artinya lahan ini bermanfaat supaya bagus seperti apa. Nah itu yang belum nyampe ke masyarakat dan kita pun juga keterbatasan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat itu masih terbatas. Nah kira-kira seperti itu. Oke baik, jadi meskipun sudah dibuatkan pemetaan Pak ya, ternyata itu memang tergantung dari masyarakatnya sendiri Pak ya. Meskipun tadi yang paling rawan tadi berdasarkan data awal tuh di daerah utara, ternyata justru yang di daerah yang selatan yang tinggi. Jadi memang dari pola masyarakat sendiri yang harus kita ini kan Pak ya. Nah oke baik, kalau untuk ke Pak Dandim saya kembali lagi Pak. Nah bagaimana Pak menurut Bapak nih selayaknya untuk penyampaian kepada masyarakat Pak yang baiknya kepada masyarakat Pak? Supaya ya masyarakat tadi kan meskipun dari pemetaan sebenarnya di utara yang tinggi gitu ya, tapi ternyata pada kenyataannya yang di daerah selatan yang kemarin-kemarin yang justru yang ada kebakaran seperti itu. Ini Mas Rizky, kebakaran hutan dan lahan tahun ini itu memang lebih panjang daripada tahun lalu, tetapi tidak lebih parah dari tahun 2015. Nah,
Berangkat pengalaman dari tahun 2015 itu sesuai dengan data yang ada kan, dampak dari kebakaran hutan ini kan luar biasa. Dampaknya itu menimbulkan kerugian dan kerusakan. Kerugian secara ekonomi itu lebih dari 220 triliun. Kemudian kerusakan yang ditimbulkan dari lahan itu 2,6 juta hektar lebih itu rusak. Kemudian lebih dari 500.000 orang masalah kesehatan. Nah, berangkat dari situ bahwa kami menghimbau kepada masyarakat, kita tumbuhkan kepedulian di diri kita, lingkungan kita, RT, kemudian desa maupun tingkat yang lebih tinggi. Untuk apa? Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Nah, pada kesempatan ini kami mengharapkan dan mengimbau kepada masyarakat, jangan sampai terjadi pembakaran lahan secara sembarangan. Kemudian yang selanjutnya kita tumbuhkan kepedulian, yaitu kita ikut bersama-sama menjaga lingkungan kita, jangan sampai terjadi kebakaran, baik itu hutan dan lahan atau pemukiman yang bisa berdampak kepada kabut asap dan sebagainya. Kepedulian ini penting ditanamkan kepada diri kita sendiri karena pada dasarnya kan kepemimpinan adalah kepedulian adalah mata air kepemimpinan. Jadi bagaimana kepemimpinan kita itu sebetulnya juga berdampak kepada kita semuanya. Kuncinya apa? Kepedulian. Kemudian yang selanjutnya kita menjaga lingkungan kita. Dengan apa? Memberikan contoh dan suri tauladan bagaimana yang seharusnya kita lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mulai dari mana? Dari keluarga kita, seperti yang saya sampaikan kita, dari lingkungan kita. Karena apa? Dengan kepedulian itu saya kira contoh yang lebih baik bagi generasi kita, terutama generasi yang akan datang. Agar apa? Tercipta keberlangsungan kehidupan di Kabupaten Tabalong ini yang lebih baik. Keteladanan kuncinya. Karena apa? Satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 arahan kalau menurut saya. Kemudian yang terakhir kami juga ingin menyampaikan bahwa stop kebakaran hutan di wilayah kita jaga bersama seperti yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Kita jaga alam, alam jaga kita. Itu Mas Rizky. Oke, ya baik. Terima kasih. Baik sekali. Terima kasih Pak Dandim. Kepedulian, keteladanan, dan juga stop ya membakar hutan dan lahan. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Nanti kita akan mendengarkan bersama masing-masing apa yang arahan-arahan atau mungkin harapan dari bapak-bapak yang hadir di sini kepada masyarakat semua untuk kita sama-sama berhati-hati sekaligus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Tabalong setelah jeda yang berikut ini. Untuk harapan dan himbauan kami kepada masyarakat, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah masyarakat agar melakukan upaya konstruktif dalam penyiapan area lahan atau hutan tanpa bakar. Yang kedua, masyarakat supaya melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mencegah praktik pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan dampak buruk lainnya. Kemudian, kemarau dan kekeringan dilihat dari sisi yang lain merupakan bencana dan musibah. Karena itu perlu memperbanyak introspeksi diri, mengoreksi diri, mengukur kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, memperbanyak berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan melakukan salat istisqa. Semoga Allah mengampuni dosa dan kehilapan kita, menurunkan rahmat dan hujan kepada kita, agar terbebas dari kekurangan air dan diampuni dosa dan kesalahan kita. Namun syukur alhamdulillah, kemarin
kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan hujan yang lumayan lebat dan cukup diharapkan dapat mengurangi kabut asap yang menimpa daerah kita, khususnya di kawasan Kalimantan Selatan. Ya, pemirsa, itu tadi harapan dari Ketua MUI Kabupaten Tabalong terkait dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan. Dan selanjutnya saya juga ingin meminta izin kepada Pak Dandim untuk mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan, Pak, agar tidak terjadi karhutla lagi, Pak, di tahun-tahun selanjutnya. Silakan, Pak Dandim. Terima kasih Mas Rizky. Kami sebagai Komandan Kodim, kemudian Bapak Kapolres juga Pak Bupati, kita selalu mengajak seluruh komponen masyarakat utama yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong ini untuk selalu menghimbau kepada masyarakat yang pertama yaitu kita tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kemudian mengajak masyarakat untuk ikut aktif serta menjaga lingkungannya agar tidak terjadi kebakaran, baik kebakaran hutan, lahan maupun pemukiman. Kemudian kami juga mengajak masyarakat agar segera secara aktif melaporkan apabila di wilayahnya ada potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan kepada aparat desa dan aparat terkait lainnya yang memang sudah dibentuk posko-posko di desa-desa. Kemudian bersama kita semua pasti kita bisa melaksanakan, dan kita juga berdoa semoga kondisi alam yang memang musim kemaraunya agak panjang ini segera diberikan seperti yang disampaikan Ketua MUI tadi, hujan yang tentunya insya Allah membawa manfaat berkah dan barokah. Dan seperti yang telah kami sampaikan tadi, marilah kita tanamkan dalam diri kita yaitu kepedulian, karena kepedulian itu penting, kepedulian adalah mata airnya kepemimpinan. Kemudian juga kita tanamkan dan getok tularkan suri tauladan kita. Untuk apa? Menjaga alam kita ini. Dengan keteladanan itu akan terekam betul di generasi kita maupun generasi yang akan datang. Keteladanan, satu keteladanan lebih baik daripada sejuta arahan. Dan kita jaga alam, alam akan jaga kita. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan Mas Rizky. Semoga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tabalong ini penanganannya akan lebih baik, lebih bagus. Amin, Dan amin. itu bisa kita lihat dari kondisi Kabupaten Tabalong yang relatif minimal dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dandim. Kita lanjut. Silakan Pak, Pak Ibtu Janalka, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum khususnya? Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Riki. Pada kesempatan ini sekali lagi kami tegaskan kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Tabalong. Kami dari Polres Tabalong, terutama Satgas Penegakan Hukum, saya katakan, saya tegaskan bahwa sudah tidak ada toleransi lagi. Manakala ditemukan, diketahui ada masyarakat atau pelaku atau oknumnya pelaku melakukan pembakaran, akan kami tindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian untuk itu di sini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat khusus Kabupaten Tabalong untuk bersama-sama menjaga hutan dan lahan kita. Hindari membuka lahan dengan cara membakar. Hindari membuka jalan, karena kalau itu dilakukan akan berakibat dapat merugikan kehidupan baik kita maupun alam. Untuk itu seperti kata orang bijak di sini perlu kami sampaikan, jangan tinggalkan titik air mata kepada anak cucu kita. Tinggalkanlah mata air untuk kelangsungan hidup mereka. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas, luar biasa sekali. Dan terakhir Pak Abdul Aziz, silakan, ada yang mau disampaikan Pak? Iya, terima kasih Mas Rizky. Mungkin kembali kami mengingatkan untuk masyarakat Tabalong khususnya untuk upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun ini terjadi. Kita sudah memberikan sosialisasi beberapa kegiatan dalam penanganannya, seperti membuat sekat kanal, kemudian sumur bor, kemudian juga membuat embung dan lain-lain. Tetapi
semua itu efektivitasnya bisa kita ukur saat ini. Benar-benar efektif atau tidak di dalam menekan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kalau saya memperhatikan itu masih belum efektif karena yang mengendalikan itu semuanya adalah manusianya. Jadi seperti kata Pak Dandim benar, artinya mental orang itu perlu diperhatikan nanti dan juga perlu memikirkan kemaslahatan umat, untung ruginya kita dengan membakar itu pertama. Mental masyarakat kita dan juga rasa peduli terhadap sesama itu juga penting. Artinya peduli kalau saya membakar asapnya kemana gitu kan, apakah saya ini ada tetangga sebelah atau tidak, itu perlu diperhatikan untung ruginya. Mampu nggak saya menahan apinya misalnya dengan sendirian misalnya, seperti itu. Jadi kita harus bijak di dalam pembersihan lahan atau land clearing yang dilaksanakan masyarakat biasanya rutin setiap tahun. Dan bahkan saya juga mendengar masyarakat itu mengatakan pemerintah melarang untuk membakar hutan, tetapi solusinya nggak jelas katanya. Kalau ketahuan ditangkap bayar, misalnya bayar sampai 5 miliar, mending tanahnya aja dijual kepada pemerintah, katanya seperti itu. Artinya mereka berkesimpulan pemerintah tidak ada solusi. Nah, itu pendapat sebagian masyarakat kita di Tabalong, mungkin mereka belum mengetahui sosialisasinya yang jelas. Artinya seperti apa orang membuat produk hukum atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, artinya tidak akan merugikan masyarakatnya. Insya Allah akan menguntungkan masyarakatnya itu sendiri untuk ke depannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua saya juga menghimbau kepada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat Tabalong ini sesuai dengan harapan Pak Bupati juga untuk membentuk desa tangguh bencana. Artinya di sana di Tabalong ini mungkin akan timbul di mana desa dan kelurahan itu sanggup dan mandiri, artinya menangani setiap kejadian bencana yang ada di desanya. Nah, ini terkait dengan pengadaan kelompok-kelompok OPBS, penanggulangan bencana swadaya, dan juga dari aparat pemerintah desa dan kelurahan, mereka yang bergerak di dalam menangani bencana. Artinya pihak swasta di daerah setempat itu pun juga akan terlibat. Artinya membantu pemerintah secara swadaya di dalam penanggulangan bencana, apakah itu banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor, serta bencana-bencana yang lain. Pak Bupati sangat berharap sekali kita Tabalong punya desa tangguh bencana, khususnya di daerah rawan-rawan bencana yang jauh dari jangkauan aparat, khususnya kami BPBD dan juga dari TNI Polri, itu untuk menangani bencana tersebut di daerahnya. Itu harapan Pak Bupati, dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2020 atau itu bisa kami wujudkan. Kami berusaha, tetapi masyarakat juga kami berharap ingin membantu, dan juga pihak swasta, artinya karena tanggung jawab kita bersama, kami mohon kerjasamanya seperti itu. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan tahun ini kita juga kembali mendapatkan predikat terbaik untuk di dalam penanganan karhutla seperti tahun-tahun yang kemarin 2018 kita mendapat predikat terbaik untuk di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi di dalam penanganan itu yang terbaik semuanya. Dan saat ini isunya setelah turun dari tim pemeriksaan dari tingkat provinsi, isunya memang kita masih yang terbaik. Insya Allah. Saya berharap itu saja, dan paling akhir mudah-mudahan tahun depan kami juga akan mungkin lebih banyak ke desa mungkin. Kita akan kerjasama membentuk kelompok-kelompok, sosialisasi, pengarahan, kemudian juga nanti akan pemasangan rambu. Diharapkan itu, rambu-rambu rawan bencana itu masyarakat itu juga tahu. Artinya kalau kami orang BPBD tahu bahwa rawan bencana di daerah ini A, B, C itu udah tahu kita, tetapi masyarakat belum tahu. Nah, mungkin dengan bantuan nanti peralatan rambu, kemudian juga papan informasi yang ada di masyarakat, mereka bisa sadar diri untuk menahan supaya bencana di daerah mereka itu bisa teratasi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian Tabalong Dialog edisi kali ini. Bersama kita mencegah karhutla dengan narasumber-narasumber yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Letkol Armet Edi Susanto, Pak Dandim ya 1008 Tanjung atas kehadirannya. Kemudian
KBO Satreskrim Polres Tabalong, Pak Ibtu Janalka, saya juga ucapkan terima kasih. Dan Pak Abdul Aziz, saya ucapkan terima kasih, staf sekretariat dari BPBD, karena saya tahu beliau-beliau ini pastinya lagi sibuk-sibuknya nih mengurusi karhutla dan juga banyak hal-hal lain yang ada di masyarakat, tapi berkenan untuk hadir di sini dan juga menyampaikan kepada masyarakat di televisi, supaya kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Baik, pemirsa, saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.